Di sebuah kerajaan Telmarin, istri dari jenderal yang bernama Miras sedang melahirkan anak pertamanya. Di mana setelah istri Miras melahirkan anak laki-laki, dia akan merebut tahta kerajaan. Profesor yang mengetahui hal tersebut langsung mengamankan Pangeran Caspian sang penerus tahta kerajaan dan menyuruhnya untuk kabur ke hutan. Karena sang paman yaitu Miras, akan menghabisi dirinya. Kemudian profesor juga memberikan sesuatu kepadanya. Kemudian Caspian kabur meninggalkan kerajaan. Mengetahui Caspian kabur, beberapa prajurit mengejarnya. Dengan kudanya, Caspian menyusuri jalan lalu melewati walungan kemudian masuk ke hutan. Karena kudanya tak memakai spion untuk melihat ke belakang, Caspian pun menabrak pohon dan terjatuh. Saat Caspian bangun, ia bertemu dengan dua kurcaci, di mana yang satu menyerang musuh, dan satunya lagi menyerang dirinya. Karena tahu akan dipukul si kurcaci, Caspian langsung mengambil dan membunyikan trompet yang diberi oleh profesor. Scene berpindah di dunia nyata, di mana Lucy yang sedang dimarahi pengendara karena nyeberang sebarangan. Di tempat lain Susan sedang membaca buku. Tiba-tiba datang seorang pria dan mengajaknya berbincang. Karena obrolannya sangat garing, Susan pun meninggalkan pria tersebut. Setelah berada di sebuah stasiun, mereka melihat Peter sedang berkelahi dengan sekumpulan orang. Susan dan Lucy yang berada di sana pun panik melihatnya. Beruntung, petugas kereta di sana berhasil memisahkan mereka. Kemudian Peter, Susan, Lucy dan Edmund menunggu kereta yang akan mereka tumpangi untuk ke sekolah. Tiba-tiba datang angin kencang, membuat terowongan bergetar hebat kemudian membawa mereka ke sebuah tempat. Melihat hamparan laut yang indah, mereka pun bermain air. Selesai bermain, Peter dan yang lainnya kemudian menyusuri tempat itu. Setelah berada di tempat yang hanya runtuhan, mereka mulai menyadari bahwa mereka sekarang berada di Narnia. Jadi, di kehidupan sebelumnya, Peter dan yang lainnya adalah Raja dan Ratu Narnia. Dengan penerangan senter yang Edmund bawa, mereka masuk ke sebuah ruangan rahasia. Di sini mereka kembali mengambil senjata yang mereka punya saat dulu. Namun, terlihat Susan tak menemukan senjatanya dan beranggapan bahwa trompetnya terjatuh ketika dirinya akan kembali ke dunia nyata pada waktu dulu. Di tempat lain, prajurit kembali lagi ke Telmarin dan gagal menangkap Caspian. Namun mereka berhasil menangkap dan membawa salah satu kurcaci. Di istana, Miras berkata kepada para dewan partai bahwa Caspian telah diculik oleh bangsa Narnia. Mendengar hal itu, para dewan tak percaya dan mentertawakannya. Namun ketika prajurit membawa kurcaci itu masuk ke ruangan, para dewan kaget dan mempercayai bahwa bangsa Narnia yang 100 tahun lalu diserang oleh bangsa mereka, ternyata belum punah. Kemudian prajurit membawa kurcaci ke sebuah walungan untuk ditenggelamkan. Beruntung, Peter dan kawan-kawan berhasil menyelamatkan kurcaci tersebut. Setelah diselamatkan, si kurcaci malah emosi sendiri karena Peter membiarkan prajurit Miras tadi melarikan diri. Saat melihat pedang yang dibawa Peter, si kurcaci tak menyangka bahwa orang yang ada di hadapannya ini adalah Raja dan Ratu Narnia ratusan tahun yang lalu. Kemudian dia mencoba duel dengan Edmund untuk mengecek kemampuannya. Setelah Edmund menang, dia sangat kaget dan berpikir, jika trompet yang Caspian bunyikan semalam, ternyata masih berfungsi dan membuat mereka kembali datang ke Narnia. Sementara di hutan, Caspian yang telah bangun dari pingsannya, kemudian diserang oleh kurcaci di sana. Luwak yang ada di sana pun ikut panik dan berusaha untuk melerainya. Mereka beranggapan bahwa bangsa Telmarine telah melihat bangsa Narnia, dan hal ini sangat membahayakan. Di sana, Caspian memperkenalkan dirinya sebagai pangeran ke-10 kerajaan Telmarin, membuat para kurcaci itu berhenti melawannya. Kemudian Caspian bercerita bahwa dirinya telah kabur dari istana, karena pamannya yang bernama Miras ingin membunuhnya. Dan akan merebut tahta kerajaan. Setelah melihat benda yang dibawa Caspian, Luwak menyadari bahwa benda tersebut adalah trompet milik salah satu raja atau ratu Narnia di masa lalu. Di istana, profesor yang ketahuan menyuruh Caspian kabur, kemudian ditangkap oleh Miras. Kemudian Miras menyuruh Caspian untuk segera menyelesaikan proyek jembatan yang sedang dibangun bangsa Telmarin. Di perjalanan, kurcaci menceritakan bahwa tak lama setelah mereka pergi meninggalkan Narnia, bangsa Telmarin menyerang Narnia. Dan saat itu juga, Aslan tak pernah muncul. Berpindah pada Caspian yang sedang berjalan bersama kurcaci.
Secara tiba-tiba, Siluak diserang oleh pasukan Telmarin sampai terpanah. Mereka yang sedang kejar-kejaran, dikejutkan dengan terjatuhnya salah satu pasukan Telmarin kemudian disusul kawan-kawannya. Dan ternyata, yang menyerang mereka semua adalah tikus yang bernama Retipis. Tak lama kemudian sekelompok centaur datang menemui mereka dan membawa Caspian. Malamnya Caspian dihakimi oleh penduduk Narnia, karena dianggap telah mencuri trompet milik Ratu Narnia. Karena tak mau dituduh mencuri, Caspian mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pangeran ke-10 di kerajaan Telmarin. Caspian juga mengatakan jika dirinya mampu membuat perdamaian antara bangsa Telmarine dan Narnia. Mendengar hal tersebut, para Narnia menyetujui misi dirinya dan menyuruh Caspian untuk memimpin pertempuran melawan Miras. Mereka kemudian kembali ke tempat pertama. Di sana Lucy secara tak sengaja terjatuh dan berhasil menemukan jalan pintas. Perjalanan yang Peter lalui bersama yang lainnya cukup panjang, hingga waktu malam pun tiba. Di sana Lucy bermimpi pohon ajaib muncul kembali dan mengantarkan dia untuk bertemu dengan salah satu penguasa Narnia yaitu Aslan. Lucy terbangun dari tidurnya. Ia kembali melewati tempat yang dilihatnya di dalam mimpi untuk bertemu Aslan. Akan tetapi, dia malah bertemu dengan Minotaur. Ternyata Peter mengikuti Lucy kemudian akan menyerang Mino tersebut. Tiba-tiba Caspian menyerang. Kemudian Lucy melerai mereka. Di sini, para bangsa Narnia berdatangan akibat keributan tersebut. Tak lama kemudian Susan dan Kurcaci datang. Saat melihat pedang, Caspian menyadari bahwa orang yang ada di depannya ini adalah Raja Peter dari kerajaan Narnia. Karena lama tinggal di dunia nyata, Peter sampai lupa sama prajuritnya. Peter dan yang lainnya disambut dengan sangat hormat di sana. Mereka kembali menyusuri istana dan ke tempat meja batu. Hal ini membuat kakak beradik itu semakin sedih karena teringat Aslan. Aslan ini adalah singa yang menjadi salah satu penguasa Narnia. Pasukan Narnia dari berbagai golongan bersama Peter kemudian mengatur strategi untuk melawan bangsa Telmarine. Peter dan yang lainnya kemudian pergi ke kastil Telmarin untuk membunuh Miras. Namun saat tiba di sana, Caspian meminta kesempatan untuk menyelamatkan Profesor. Ia beranggapan berkat Profesor jugalah yang membuat Raja dan Ratu Narnia kembali ke sini. Setelah mendapatkan persetujuan, Caspian membebaskan Profesor. Di sana Profesor berkata kepada Caspian untuk lebih berhati-hati kepada pamannya. Profesor juga terpaksa membongkar rahasia jika pamannya itu adalah orang yang telah membunuh ayah Caspian. Mendengar hal tersebut, Caspian langsung emosi. Ia pun masuk ke kamar Miras dan memburunya. Namun belum sampai Caspian melakukan itu, Susan dan Peter datang dan membuat mereka lengah. Miras menyuruh istrinya untuk memanah Caspian. Saat itu juga, Miras berlari dan kabur. Saat Edmund di atas kastil untuk mengawasi keadaan, tanpa sengaja senternya terjatuh dan mengenai salah satu penjaga di sana. Ed kemudian berusaha mengambil senter yang sedang dimainkan oleh penjaga itu. Kini penjaga kastil telah mengetahui bahwa ada penyusup masuk. Di tempat yang tak jauh dari kastil, Kurcaci melihat senter itu menyala bergoyang-goyang dan berpikir bahwa Peter dan yang lainnya sedang dalam bahaya. Kemudian menurunkan pasukan untuk masuk ke dalam kastil. Di sini, pertempuran pun berlangsung. Terlihat Miras menyuruh pasukannya untuk menutup gerbang. Di sebuah aula, Peter memberitahu kepada pasukannya untuk segera mundur agar tidak terkurung. Akan tetapi, tidak semua pasukannya bisa lolos. Sebagian dari mereka terkurung di kastil karena gerbang terkunci. Paginya Lucy terbangun dari tidurnya. Kemudian ia berjalan ke depan kastil Narnia. Di sana, dia bertemu dengan ketiga kakaknya dan pasukannya yang sedikit. Di sini, Peter menyalahkan Caspian atas kejadian semalam karena tak mengikuti perintahnya. Dan ia menganggap karena kecerobohan Caspianlah yang berakibat pasukan banyak yang terkurung. Caspian yang tak terima, ia pun menyerang Peter. Dan lagi-lagi Lucy melerai perkelahian mereka dengan teriakannya. Setelah itu Lucy meminumkan ramuannya kepada Kurcaci yang sedang tak sadarkan diri. Setelah Kurcaci itu tersadar, ia mengatakan bahwa bangsa Telmarine akan segera ke sini. Kini Miras telah dilantik menjadi raja karena para dewan mengetahui jika Caspian telah bergabung dengan Narnia dan telah menyerang kastil ini. Caspian yang marah kepada Peter,
terlihat sedang dipengaruhi oleh salah satu kurcaci di sana. Caspian dibujuk oleh kurcaci tersebut agar membangkitkan penyihir putih untuk membantu jika dirinya mau. Kemudian para monster datang dan membacakan mantra. Tak lama kemudian penyihir putih kembali muncul. Dia merayu Caspian untuk mengulurkan tangannya agar memberikan sedikit nasi kuning. Ratu Putih ini adalah seorang penyihir yang sangat kejam, dia bisa melakukan apa saja untuk menguasai dunia. Beruntung, Peter dan yang lainnya datang pada waktu yang tepat. Mereka lalu menyerang orang-orang yang menghasut kemudian menarik Caspian. Saat pagi, banyak sekali pasukan Telmarin datang ke Kastil Narnia. Mereka berjam-jam standby berada di wilayah Narnia. Sementara di dalam kastil, Peter dan yang lainnya sedang menyiapkan strategi agar tak terjadi pertumpahan darah yang banyak. Dalam rapat terbuka, Lucy dan Susan ditugaskan Peter untuk ke hutan dan mencari Aslan. Sementara Edmund ditugaskan oleh Peter untuk menemui dan memberikan surat pada Miras. Isi surat ini adalah mengajak Miras untuk melakukan pertarungan tunggal dengan Peter agar tidak menjadi perang yang mengakibatkan banyak korban. Dan siapa yang kalah, akan menyerahkan wilayahnya kepada yang menang. Susan ditugaskan untuk mengawal Lucy untuk pergi menemui Aslan dan meminta bantuannya. Caspian mengembalikan trompet itu kepada pemilik aslinya. Akan tetapi, Susan memilih untuk tidak menerimanya. Mungkin Caspian bisa mengundang mereka di lain waktu. Setelah Miras membaca surat tersebut, ia pun menyetujui untuk bertarung dengan Peter. Kini pertarungan berlangsung antara Peter dan Miras. Pertempuran sengit pun berlangsung. Mereka saling serang balik. Terlihat Peter berhasil melukai kaki Miras dengan pedangnya. Berpindah ke hutan, di mana dalam perjalanannya mencari Aslan, Susan memilih untuk tidak menemani Lucy dan menghadapi prajurit Telmarin mengejarnya. Namun salah satu pasukan Telmarin berhasil membuat dirinya terjatuh. Untung saja Caspian datang di waktu yang tepat dan langsung menolongnya. Susah dan Caspian kemudian kembali ke kastil untuk mengawasi Peter yang sedang bertarung dengan Miras. Setelah sampai di sana, Peter yang diberi waktu 3 menit untuk istirahat, menyuruh Susan agar berjaga-jaga di atas kastil karena Miras mungkin tak dapat memegang ucapannya. Kini pertarungan pun kembali berlangsung. Adu pedang semakin memanas. Di sini, Peter mendominasi memenangkan pertandingan. Miras yang terdesak oleh Peter, ia meminta izin untuk beristirahat sebentar. Karena tak tega, Peter memberikan waktu. Namun tiba-tiba Miras membongohi dan menusuk Peter dari belakang. Dengan sigap Peter menghindar kemudian menyerang Miras sampai dirinya berhasil menusuk Miras. Miras pun akhirnya kalah. Karena bukan haknya, Peter menyuruh Caspian untuk menyelesaikan Miras. Di sini, Caspian tak tega untuk melakukan hal tersebut dan memberi kesempatan pada Miras untuk bertaubat. Chopes mendekati Miras dan menusuknya dengan busur panah. Kemudian ia memfitnah bahwa pasukan Narnia telah memanah Miras. Pertempuran pun kini tak dapat dihindarkan. Di sini bisa kita lihat jumlah pasukan Narnia tak sebanding dengan pasukan Telmarin yang begitu banyak. Untuk menghadapi mereka langkah pertama pasukan Narnia yaitu mulai memasang jebakan bawah tanah. Cara ini pun cukup ampuh untuk membuat para musuh terjatuh. Kemudian Susan dan yang lainnya mulai melepaskan busur panah ke arah musuh. Setelah itu, pasukan Narnia dari bawah tanah keluar untuk menggepung para musuh. Melihat hal tersebut, Jenderal Telmarin mulai memerintahkan pasukan lapis keduanya untuk maju ke depan dan menyerang mereka. Kini pasukan Peter semakin terpojok. Mau tak mau Peter pun maju untuk melawan mereka. Di hutan, Lucy terus dikejar-kejar oleh pasukan Telmarin. Tiba-tiba seekor singa datang dan membuat kuda yang ditungganginya ketakutan. Lucy pun terjatuh dari kudanya. Ternyata itu adalah Aslan. Lucy langsung memeluk Aslan, dia mengungkapkan rasa rindunya kepada Aslan. Dia juga bertanya kenapa Aslan tidak datang dan menolong mereka lagi seperti dahulu. Dan Aslan menjawab hal seperti itu tidak akan terjadi 2 kali. Aslan yang merasa sudah tertidur cukup lama, kemudian mengajak Lucy untuk membangunkan teman-temannya yang masih tertidur. Dan ketika Peter dan yang lainnya sedang berperang, pepohonan kembali hidup dan mulai membantu pasukan Narnia untuk melawan pasukan Telmarin. Hal ini membuat musuh ketakutan.
Kemudian mereka berlari ke tepi sungai untuk memancing dan menjebak pasukan Narnia. Saat tiba di tepi walungan atau sungai, muncullah Lucy dan Aslan. Saat itu Chopes menyuruh pasukannya untuk tetap menyeberang dan melawan Lucy dan Aslan. Di sini, Aslan mengaum dengan keras. Tiba-tiba air sungai berubah. Dan ternyata, Dewa Walungan bangun. Atas perintah Aslan, Dewa Walungan ini menghancurkan semua pasukan Telmarin beserta jenderalnya. Peter, Susan dan Caspian kemudian menghampiri Aslan dan memberi salam hormat untuknya. Kemudian Lucy memberikan ramuan ajaibnya untuk Repitis yang terluka akibat perang. Kini Mang Caspian telah dilantik menjadi raja. Hubungan bangsa Telmarin dan bangsa Narnia kembali membaik. Setelah itu, Aslan membuka pintu di sebuah pohon. Dan melalui pintu ini, Peter sang raja Narnia dan yang lainnya akan kembali ke dunia nyata. Sebelum pergi, Peter memberikan pedangnya kepada Caspian sang raja baru di kerajaan Telmarin. Akhirnya, Peter, Susan, Lucy dan Edmund pamit kepada bangsa Narnia untuk kembali ke dunia nyata. Film pun berakhir.